Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini tidak seperti biasa, karena pada video-video sebelumnya Ibu menjelaskan materi tentang pelajaran seni budaya. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang mata pelajaran PKN, yaitu tentang bab 4 dengan judul Semangat Kebangkitan Nasional tahun 1908. Pada bagian 2, bagian C, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, tentang wujud nilai kebangkitan nasional. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi, mari kita simak video berikut ini. Berikutnya ini ada informasi soal tawuran ya, Puluhan pelajar di Sukabumi, Jawa Barat ini terlibat tawuran. Ya, Riz, dan ironisnya nih ya, aksi tawuran ini sudah direncanakan para pelajar melalui sosial media. Aksi tawuran ini melibatkan para pelajar dari SMK Bina Teknik dan SMK Pasundan, Sukabumi, Jawa Barat. Tawuran terjadi di Pelabuhan 2 Februari silam. Warga sekitar nih bahkan ketakutan dan satu pelajar luka parah. Iya, ada buntut dari insiden ini, 30 pelajar yang terlibat langsung digiring ke kantor polisi. Jumat siang, 4 diantaranya menjadi tersangka, dan mirisnya insiden ini ternyata direncanakan para pelajar melalui aplikasi WhatsApp. Dan atas kasus ini, mereka pun terancam gagal mengikuti ujian nasional berbasis komputer pada bulan Maret ini. Sekolah Bina Teknik itu 3 orang, yang dari SMK Pasundan sendiri 1 orang. Ini terkait semuanya sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Yang pertama mungkin dari Bina Teknik kemarin dijerat dengan pasal 170 ayat 1, untuk yang dari Pasundan 351 ayat 1. Untuk penanganannya ini kita lakukan seperti yang biasa di Persi dilakukan, untuk kemarin sudah kita koordinasi dengan Bapak. Saudara, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Parepare, Sulawesi Selatan merazia pelajar yang sedang menggelar pesta minuman keras di salah satu penginapan. Para pelajar yang terjaring razia ini dibawa ke Satpol PP untuk pendataan. Dalam operasi justisi ini, polisi menemukan sejumlah pelajar yang sedang mengonsumsi minuman keras di salah satu kamar. Mereka pun dikumpulkan dan kemudian dibawa ke kantor Satpol PP untuk pembinaan. Satpol PP menyayangkan aksi pesta miras para pelajar ini. Manajemen hotel pun ikut diperiksa dan terancam disanksi karena membiarkan pelajar menyewa kamar untuk pesta miras. Anak-anak di bawah umur yang sedang melakukan pesta miras di satu kamar hotel. Nah, ini kami tindaki, kami akan membina, kami akan memanggil orang tuanya untuk dilakukan pembinaan, dan selanjutnya nanti kami berkoordinasi dengan lembaga yang menangani perlindungan anak. Nah, setelah kita saksikan bersama 2 cuplikan dari berita yang sudah ditampilkan, maka pesan yang dapat kita petik dari 2 video tersebut yaitu tentang lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter. Pada dasarnya, hal ini melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Sementara pemerintah mencanangkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Nah, bagi kalian yang saat ini berusia 12-14 tahun, nanti pada tahun 2045 kalian akan berusia 41 atau 42 tahun. Maka kalianlah yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai semangat-semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Nah, contoh sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 45 yaitu ada 7 nilai. Apa saja itu 7 nilai? Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah nilai religius.
Nah, contohnya seperti percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Kedua, hormat dan menghormati serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dan yang keempat, tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Berikutnya, nilai yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Contohnya, seperti mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat internasional, dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lainnya. Nilai ketiga yaitu nilai produktivitas, yaitu perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. Yang kedua, sarana dan prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. Dan yang ketiga, terciptanya undang-undang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai keempat yaitu nilai keseimbangan. Dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang profesional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. Dan keseimbangan antara kehidupan jasmani dan juga rohani. Nilai yang kelima yaitu nilai demokrasi. Yang dimaksud nilai demokrasi yaitu tentang kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya, setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, rasa cinta tanah air. Kedua, jiwa patriot bangsa. Ketiga, pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dalam keragaman. Keempat, tumbuhnya kebangsaan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keenam tentang nilai kesamaan derajat. Nah, jadi setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan HAM yang paling menonjol adalah penegakan HAM mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta kebebasan dari perilaku tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta ancaman dari ketakutan. Dan nilai yang terakhir yaitu tentang nilai ketaatan hukum. Jadi, setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, agar lebih independen, tidak terkontaminasi adanya kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum dapat terwujud. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui ketujuh nilai-nilai tersebut. Mari kita beranjak ke tugas.
Tugas yang harus kalian kerjakan yaitu kalian ceritakan perihal sifat atau perilaku kalian yang mencerminkan ketujuh nilai-nilai semangat juang yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 dalam 3 paragraf, minimal 3 paragraf, boleh lebih. Nah, tugas ini kalian tuliskan di buku tugas kalian, lalu difoto dan jangan lupa kirimkan ke ibu ya. Baiklah, sekian video kali ini. Selamat belajar, semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.